kita mengikuti torikonya Syekh Ahmad Tijani, berarti kita mengikuti torikonya Syekh Ahmad Tijani, berarti kita mengikuti berpegang dengan tangannya Syekh Ahmad At-Tijani. Tujuannya apa? Fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat para aulia diberi kekuasaan oleh Allah. Sekarang kita berpegang dengan tangannya beliau, hari kiamat tangan kita dipegang. Ayo muridku yang biasa ikut torikohku, ayo diantar menuju surga. Kira-kira repot apa gampang? Ah, ini keistimewaan ikut torikoh. Torikoh At-Tijani. Torikoh Tijani itu torikoh yang mudah. Semuanya bisa melakukan dan tidak ada ikatan waktu. Ya, biasanya orang, saya mau ikut torikoh, tapi waktunya masih repot. Di dalam torikoh ada orang yang mengatakan, ikut torikoh kan kalau sudah tua, masa masih muda ikut torikoh? Itu anggapan yang keliru, itu bisikan setan. Justru kalau masih muda ikut torikoh, hidupnya akan terarah. Masih muda ikut torikoh akan dibimbing terus oleh Allah. Masih muda ikut torikoh akan istiqomah. Ada orang lagi ngomong, yang ikut toriko itu yang hatinya sudah bersih. Aku isi kotor, masa melu toriko. Justru toriko itu untuk orang-orang yang hatinya kotor. Supaya lah ngerti kotor, gak ikut toriko ya kelopot. Ini para hadirin. Ya, justru toriko itu untuk orang-orang yang hatinya kotor. Kita semua ngaku kotor. Karena tadi tidak bisa lepas dari maksiat. Tidak bisa lepas dari maksiat. Dan intinya toriko Tijani itu, pertama syaratnya orang ikut toriko Tijani harus melakukan syariat Allah. Ibadah, terutama sholat 5, jangan ketinggalan. Ya, kalau ada udzur itu namanya udzur. Terus di antara toriko Tijani diusahakan kalau sholat jamaah, berbakti kepada orang tua. Terus tidak memutuskan hubungan dengan sesama makhluk Allah. Jangan merasa lebih unggul daripada yang lain. Kita harus tawadhu. Itu adalah salah satu syarat ikut toriko At-Tijani. Kemudian para hadirin, zikir toriko Tijani. Zikir toriko Tijani ada 3. Pertama namanya lazimah. Pertama namanya apa? Lazimah. Yang kedua namanya wadzifah. Yang ketiga namanya hailalah. Iya. Jadi zikir toriko Tijani ada berapa? Pertama namanya lazimah. Lazimah itu apa? Yang wajib dibaca. Bacanya berapa kali? 1 hari 2 kali. Pagi dan sore. Ini lazimah. Yang dibaca apa saja? Istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Berapa kali? 100. Istighfar 100, istighfarnya tidak boleh yang panjang. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak boleh ditambahi. Selama kita lagi baca lazimah. Selesai lazimah, kita mau baca istighfar apa saja, tidak ada masalah. Yang penting dalam melakukan lazimah, istighfarnya harus astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu baca sholawat 100 kali. Sholawatnya terserah. Mau sholawat yang paling pendek, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, boleh. Lebih afdol kalau kita baca sholawat Fatih. Iya. Iya, nanti Ustaz. Iya, disimpan dulu. Ini sudah disiapkan oleh Ustaz Ahmad. Ya, bagi yang minat nanti. Saya terangkan dulu sampai selesai. Gini. Jadi yang namanya lazimah itu bacanya 1 hari berapa kali? 2 kali. Bacanya 2 kali. Isinya 3. Pertama istighfar 100. Kedua sholawat 100. Ketiga la ilaha 100. Bacanya 99. Nanti yang ke 100 kalinya sepanjang napas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salamullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Ini Pak, syaratnya bagaimana?
harus menghadap kiblat, punya wudhu, tidak boleh ngomong. Maksudnya ngomong, omong-omongan. Kalau sekedar lagi baca, ada orang gedor pintu, ngomong sama istrinya, Bu, tolong bukakan pintu, itu tidak batal. Sekedar itu HP diterima, tidak batal. Yang batal itu omong-omongan. Ya, harus ngadep kiblat, punya wudhu, tidak boleh ngomong. Ini hukumnya apa? Wajib. Coba bayangkan Pak, waktunya pagi sore. Yang namanya pagi apa? Coba saya tadi mengatakan tidak mengikat waktunya. Bagi siapa saja bisa melakukan. Yang namanya pagi kapan? Mulai habis sholat subuh sampai sebelum duhur. Atau kalau sampai sholat duhur belum melakukan, habis sholat duhur masih boleh. Kalau sampai asar belum melakukan, dilakukan tapi niatnya qodho. Jadi waktunya tidak mengikat. Mau dibaca habis sholat subuh, silahkan. Mau jam berapa? Nanti jam 8 sama duha boleh. Jam 9 boleh. Jam 10 boleh. Nanti sebelum sholat duhur boleh. Yang namanya sore kapan? Habis sholat asar sampai sebelum subuh. Habis sholat asar boleh. Habis sholat maghrib boleh. Sholat isya boleh. Nanti jam 2 malam boleh. Pokoknya sebelum subuh. Umpamanya darurat, saya habis sholat subuh mau pergi rombongan pakai bis ke Semarang. Semarang kan ke timur. Yang penting kita punya wudhu, walaupun naik bis menghadap timur boleh baca di atas bis, ya, walaupun menghadap ke timur. Tapi syaratnya punya wudhu, jangan bicara. Itu namanya darurat, tidak ada masalah. Nanti yang mau tanya-tanya, ya Pak ya. Lah, terus syaratnya bacanya apa? Sendirian. Tidak boleh bergerak. La illallah. La. Tidak boleh. Harus bacanya yang khusyuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bacanya tidak boleh keras-keras. Yang penting telinganya sendiri dengar. Yang penting telinganya sendiri mendengar. Itu syarat bacanya. Ya. Kemudian yang namanya wadhifah, nanti ada tulisannya di sini. Istighfar 30 kali, sholawat fatih 50 kali, la ilaha illallah 100, ditutup sholawat Jawharatul Kamal 12. Bacanya kapan? Bacanya 1 hari 1 kali. Waktunya kapan? Pilih dalam 24 jam, sempatnya kapan? Baca. Kan enak Pak. Tidak ada ikatan waktu. Itu wadhifah. Dan ini pernyataan Rasulullah. Ketika seorang Tijani membaca wadhifah, ketika baca sholawat Jawharatul Kamal yang ke-6, itu posisinya seperti begini. Seperti tahiyat akhir. Kenapa? Menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Kita tidak melihat Rasulullah, tapi Rasulullah memandang kita. Berarti orang Tijani tiap hari dipandang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ngomong Rasulullah sendiri kepada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani tadi. Iya, itu namanya wadhifah. Kemudian yang ketiga hailalah. Hailalah itu apa? Seminggu sekali. Waktunya kapan? Hari Jumat, ya, kira-kira jam 5 sore. Baca apa? Baca la ilaha illallah 1000 kali. Sampai azan maghrib. Kalau menjelang maghrib beberapa menit berdoa dulu, doanya diijabahi oleh Allah. Selesai doa adzan maghrib, selesai adzan maghrib kita sholat jamaah. Coba para hadirin bayangkan bagaimana orang Tijani tidak langsung diangkat derajatnya oleh Allah. Pertama, kita zikir, ya, lazimah. Pagi baca zikir. Berarti niat sore akan baca lagi apa enggak? Baca lagi. Sore baca zikir lazimah sore, niat besok pagi mau baca. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, hambaku yang rutin tiap hari pagi baca zikir, niat sore akan baca zikir, sore baca zikir, niat pagi akan baca zikir, maka hambaku yang seperti ini 24 jam waktunya aku hitung zikir semuanya. Ini keistimewaan orang Tijani. Ketika baca sholawat, ketika baca wadhifah, itu dipandang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baca hailalah, bayangkan Pak, ini yang ngomong Nabi dalam hadis sahih.
Afdolul ayyam yaumul jum'ah. Hari yang paling afdol adalah hari Jumat. Kemudian di hari Jumat ada saat yang paling afdol, yaitu ba'dal asar. Hari Jumat, hari yang afdol, saatnya ba'dal asar afdol, membacanya afdolul dzikri, la ilaha. Jadi afdol kumpul 3. Harinya afdol, saatnya afdol, zikirnya kira-kira ada sing ungguli, Pak. Langkah sing ungguli. Inilah keistimewaan Thariqah At-Tijani. Yang terakhir, Pak, keistimewaan orang Thariqah Tijani karena sudah istiqomah namanya langganan. Namanya apa? Bapak-bapak kalau belanja di toko itu terus langganan. Kira-kira hari raya dapat apa? Dapat bonus, dapat hadiah. Lah, kalau kita langganan dengan Allah pagi sore dzikir, ya, setiap Jumat dzikir, dapat bonus apa enggak? Bonusnya apa? Husnul. Makanya Thariqah Tijani mengajak menuju pintu surga. Syekh Ahmad Tijani mengatakan, ikhwani, pengikut Thariqahku akan masuk surga. Allahumma amin. Ini yang istimewa para hadirin. Kemudian tadi kalau lazimah, orang kalau sudah masuk Thariqah Tijani namanya ikhwan. Yang sudah masuk Tijani namanya apa? Ikhwan kumpul ini, segini banyaknya. Mau baca lazimah, bacanya sendiri-sendiri. Walaupun bacanya bareng kumpul, tapi bacanya sendiri-sendiri. Tapi kalau wadhifah, dianjurkan bacanya bareng-bareng. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya di rumah sendiri-sendiri. Tapi kalau hailalah, dianjurkan bisa kumpul. Masa seminggu sekali tidak bisa kumpul? Sebab kalau kumpul, pahalanya mala yusuf. Tidak bisa disifati. Komputer kurang nomornya. Yang terakhir para hadirin, la ikroha fit thariqah. Ini saya sekedar menyampaikan. Tidak ada paksaan untuk ikut thariqah. Yang mau ikut monggo. Sebab yang ikut harus lewat muqaddam. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan izin dari berbagai masyayikh. Saya sudah keliling ke berbagai negara Asia, Afrika dalam rangka Thariqah At-Tijani, dan saya sudah mendapatkan izin siapa yang mau ikut akan ditalkin. Bapak dan saudara-saudara baca istighfar belum ditalkin, hukumnya sunnah. Belum tentu istiqomah. Tapi kalau sudah baiat, sudah ditalkin, wajib membaca. Hukumnya wajib. Nah, yang kedua, orang yang ikut Thariqah Tijani tadi tidak boleh paksaan. Yang mau ikut monggo, yang mau mempelajari dulu monggo, ya Pak ya. Kemudian orang kalau sudah kalau mau masuk Thariqah Tijani tidak boleh didobel-dobel. Yang sudah pernah masuk Thariqah, umpamanya Qadiriyah, Syadiliyah, mau masuk Tijani boleh, tapi Thariqah yang lain ditinggal. Yang dilakukan hanya Thariqah At-Tijani. Iya. Kalau sudah masuk tidak boleh keluar. Tidak boleh. Sampai kapan? Sampai husnul khotimah. Harus terus dilakukan. Ini yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin baiat, saya mau baiat. Sebelumnya mungkin ada yang ingin bertanya, monggo. Barangkali ada yang ingin bertanya. Terima kasih, demikian uraian yang telah